Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pusat Statistik telah merilis data hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat di tanah air tercatat lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan. Ya, pemirsa, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat masih lebih rendah dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan. Literasi keuangan tercatat 69,57%, sedangkan inklusi 93,61%. Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pusat Statistik telah merilis data hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat di tanah air tercatat lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan. Adapun persentase literasi keuangan 69,57%, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93,61%. Namun demikian, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di tahun 2026 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil SNLIK tahun 2025 lalu, di mana indeks literasi keuangan tercatat 66,64% dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74%. Selain itu, hasil SNLIK tahun 2026 juga telah melampaui target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025 hingga 2029 untuk tahun 2029, yaitu indeks literasi keuangan 69,35% dan indeks inklusi keuangan 93%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, literasi tertinggal, inklusi makin luas, tantangan industri keuangan Indonesia. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, kemudian Bapak Rian Kirianto, Ekonom Senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Suwandi, apa kabar Pak? Kabar baik, kabar baik. Selamat. Ya, tentunya salam sehat. Salam selalu. sehat Pak Suwandi. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Rian, sahabat saya yang luar biasa nih, ekonom senior kita. Baik, langsung saja kita sapa nih. Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar luar biasa, Mas Pras. Baik, Pak Rian. Tapi sebelum membahas lebih jauh, saya ingin ke pelaku usahanya dulu nih, Pak Rian, ya, terkait dengan informasi yang tadi sudah disampaikan, begitu SNLIK 2026 ini ada inklusi keuangan yang memang dari sisi literasinya lebih rendah dari inklusi, meskipun kita bandingkan dengan tahun 2025 ada kenaikan nih, Pak Suwandi. Lantas bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah memang akhirnya menjadi alarm bagi industri pembiayaan atau memang hal yang wajar saja begitu? Mengingat pembiayaan ini ya sebenarnya sangat erat kaitannya dengan bagaimana kemampuan literasi dari masyarakat juga begitu Pak, silakan. Ya, kalau kita bicara literasi dan inklusi, tentu inklusi ini adalah luar biasa ya, artinya semua lembaga keuangan begitu menawarkan banyak produk dan lain-lainnya tersedia dan bagi masyarakat seluruh Indonesia, dan tentu literasi ini dengan angka 69% sebenarnya sudah sangat baik. Namun demikian dengan angka yang 69% ini, dengan tawaran produk-produk yang ada yang sangat canggih dengan teknologi yang luar biasa, digitalisasi dan lain-lainnya, yang di mana dengan mudah kita bisa mendapatkan pinjaman, ada resiko tentunya di mana kalau dengan 69% artinya dikhawatirkan juga hati-hatilah ya para pelaku usaha untuk melakukan approval kredit ini sendiri, dengan yang dikhawatirkan kan masih ada yang kalaupun sudah hampir 7 dari 10 orang yang paham melek tentang finansial, tapi tetap masih tidak sama dengan inklusinya. Ini yang kehati-hatiannya adalah kemungkinan akan bisa terjadi non performing financing meningkat kalau misalnya kita tidak melakukan prudensial di dalam approval kredit. Ini yang kita harus cermati dan harus kita pahami bersama gitu, Mas Pras. Itu yang menjadi concern bersama ya, terkait dengan tingkat literasi yang masih lebih rendah dibandingkan dengan inklusi. Nah, Pak Rian, kalau Anda melihat dengan indeks literasi keuangan di 69,57, inklusinya sudah 93,61% begitu. Nah, Anda melihat seperti apa nanti gap literasi dan inklusi keuangan ini bagi industri keuangan kita sendiri begitu, Pak Rian? Baik, tentu kita menyambut positif, gembira ya hasil survei oleh
BPS terakhir yang meningkatkan apa namanya baik indeks itu untuk literasi maupun inklusinya. Oke. Cuman kan secara historis kita selalu mendeteksi bahwa apa namanya ada semacam gap atau kesenjangan di mana level inklusi keuangannya itu bergerak cepat sementara indeks daripada literasinya bergerak relatif di belakang. Ya, Oke. artinya jalur-jalur atau aksesibilitas masyarakat kepada sektor keuangan apapun industrinya itu semakin apa ya semakin achievable, semakin mudah ya. Oke. Tetapi itu tidak dibalance, tidak dibarengi dengan indeks literasi atau knowledge atau pengetahuan baik secara teknis maupun non teknis terhadap produk-produk atau services dari sektor keuangan. Nah, itu makanya tadi sampaikan Pak Swandi betul. Itu menjadi PR bagi kita selaku penyedia jasa keuangan sebagai produsen, tapi juga menjadi concern dari apa namanya regulator atau otoritas untuk bagaimana mendekatkan gap antara indeks literasi itu dengan indeks inklusi. Karena kalau masih terjadi gap yang cukup lebar, yang terjadi adalah otoritas jasa keuangan selalu setiap rapat apa namanya anggota Dewan Komisioner OJK bulanan itu pasti ada satu rilis terkait dengan pengaduan masyarakat. Ya, Oke. pengaduan masyarakat itu ada yang terkait dengan apa namanya misalnya menjadi korban judi online ilegal, menjadi korban investasi bodong dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu ditangani oleh namanya lembaga arbitrase lah, diintermediasi atau dimediasi oleh OJK. Nah, itu menunjukkan bahwa memang di tingkat inklusinya kelihatan bagus ya, udah mendekat 93%, tapi di indeks apa namanya literasinya kan masih 67-an, ya 67%. Artinya ya tadi masih ada kesenjangan. Nah, kesenjangan inilah yang harus diisi. Bagaimana ke depannya program-program atau pendekatan-pendekatan apa yang bisa mengakselerasi kenaikan Baik. indeks daripada literasinya itu lebih mengejar kecepatan dari indeks inklusinya sehingga Hmm. melek keuangannya itu betul-betul melek keuangan yang semelek-meleknya gitu loh. Oke. Ya, Nah, ya. ini penting, Mbak. Kalau enggak nanti mohon maaf itu hanya sekedar hasil riset, hasil survei, tapi refleksi di lapangannya tidak seperti yang kita Nah, kita idam-idamkan. Apalagi oke. survei ini kan menggunakan proksi sekian ribu responden ada di 514 kota atau kabupaten plus 38 provinsi. Tapi apakah itu merefleksikan populasi yang Oke. ingin digrab dari 280 juta penduduk proksinya hanya sekian persen, apakah itu ya makanya tadi Iya, iya. penting bagi otoritas, bagi kita sebagai penyedia sektor jasa keuangan untuk tidak boleh apa ya berhenti untuk terus melakukan edukasi, edukasi, edukasi. Baik, Pak Rian, itu dia utamanya untuk mengedukasi masyarakat lagi untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan industri keuangan. Nah, Pak Suwandi, lantas seperti apa sih kalau kita bicara mengenai karakter konsumen begitu yang selama ini mungkin menjadi nasabah dari industri pembiayaan yang mungkin paling rentan terkait dengan gap antara literasi dan juga inklusi keuangan tadi begitu, Pak Suwandi? Ya, yang perlu kita cermati saat ini dengan begitu banyaknya sosial media, informasi-informasi yang juga kita ketahui, ada yang positif, ada yang negatif. Karena komunitas-komunitas ini dibangun juga melalui sosial media. Oke, Seperti kalau kita di perusahaan pembiayaan kan sangat besar, pembiayaan otomotif. ya, Dan kita sangat mencermati bahwa banyaknya mungkin komentar-komentar yang kadang-kadang buat kami perlu sangat sekali bantuan dari semua stakeholder, khususnya misalnya terkait dengan begitu banyaknya di mana di sosial media sekarang ada komunitas jual beli kendaraan STNK only. Hmm. Orang oke, melek, ngerti tanggung jawab dan segalanya, tapi pada saat dia tidak mampu membayar, saat ini ada channel proses yang dimana mereka bisa mengalihkan kendaraannya kepada orang lain dengan menjual STNK only tanpa BPKB, BPKB-nya ada di kami dan segalanya. Nah ini edukasi ini bukan hanya edukasi tentang produk daripada keuangan itu, tanggung jawab dan lain-lainnya, tapi juga edukasi tentang konsekuensi hukum. Tapi ya, kan kita sekarang ini di dalam sosial media yang terjadi di dalam komunitas-komunitas ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Jadi hmm, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar dianggapnya. Nah oke, ini yang perlu juga disertai dengan
semua stakeholder, artinya bahwa pemahaman terkait dengan produk finansial harus disertai dengan kalau terjadi gagal bayar itu, sejogjanya harusnya kita berkomunikasi dengan tempatnya debitur meminjam dan segalanya. Karena proses itu bukan hanya saat di awal meminjam, di tengah perjalanan mungkin ada jalan kerikil dan segalanya yang kena, misalnya kemampuannya turun membayar dan segalanya. Silakan kita bisa restrukturisasi, bisa reschedule hutangnya, pembayarannya bisa turun. Artinya yang kita inginkan adalah selesaikanlah tanggung jawab itu sampai sampai akhir, sehingga juga nanti dia bisa kemungkinannya bisa mendapatkan hutang baru lagi, karena berhutang itu adalah sesuatu yang memang akan terjadi oleh setiap orang untuk bagaimana meningkatkan taraf hidup, bagaimana bisa bekerja dan mendapatkan modal kerja dan lain-lainnya. Itu yang perlu dipahami sebenarnya. Jadi menurut saya kita harus mengedukasi itu secara total dari depan sampai belakang sampai selesainya proses pembiayaan ini gitu. Nah, itu dia. Sejauh mana nanti kontribusi kemudian sinergi antara pemangku kepentingan untuk bisa meningkatkan lagi dari sisi literasinya, kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Pak Suwandi dan juga Pak Rian. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama. Ini dia, kita akan lihat bagaimana dengan penyaluran kredit perbankan per Juni 2026. Data dari Otoritas Jasa Keuangan ini sudah mencapai 9.081 triliun rupiah. Ada kenaikan sekitar 12,67%, double digit ya untuk penyaluran kredit perbankan per Juni 2026. Kalau kita bandingkan dengan Mei 2026 di 8.900-an triliun, masih tumbuh juga di 11,51%. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, juga ini peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun lalu di 7,77%. Berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan profil risiko kredit perbankan. Ini data per Juni 2026 juga seperti yang bisa Anda saksikan. Untuk NPL gross-nya 2,09% per Juni 2026, NPL netnya 0,82%, loan at risk-nya 8,47%. Kalau kita cermati, masing-masing NPL gross, net maupun juga LAR-nya memang mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Krianto dan juga Bapak Suwandi Wiratno. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan Pak Suwandi, ini menarik. Anda menekankan pentingnya lagi bicara mengenai literasi. Tadi ada upaya-upaya juga tadi bagaimana nasabah sebenarnya masih bisa melakukan restru begitu ya, atau restrukturisasi terkait dengan pembiayaan yang mereka lakukan. Nah, sejauh ini Pak, upaya apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana dengan tingkat partisipasi dan keaktifan nasabahnya sendiri begitu Pak? Ya, kalau kita ingin sampaikan sebenarnya dari OJK maupun dari kami asosiasi, baik juga dibantu oleh Kementerian Hukum, baik dengan kepolisian dan segalanya, itu kami sudah sangat dibantu dengan sosialisasi fidusia dan satu dan lain halnya, karena pemahaman masyarakat saja saat ini fidusia itu jadi tidak boleh dilakukan kalau eksekusi itu kalau nasabahnya tidak sukarela. Pemahaman kata eksekusi saja sudah upaya paksa kalau tidak sukarela. Kami memahami kalau ini adalah menjadi satu hal yang tadi saya sampaikan, masyarakat mengartikan dan karena ada keputusan MK nomor 18 tahun 2019 tersebut. Namun demikian, 80 hampir 90% kendaraan kita sudah traveling tuh. Sudah traveling ke pihak ketiga, keempat, kelima yang saya sampaikan karena adanya komunitas penjual beli kendaraan. Nah, pertanyaan saya Mas Pras, apakah kita itu tidak boleh melakukan eksekusi manakala debiturnya sendiri sudah tidak kita ketahui entah baranta di mana, sementara kendaraannya sudah mungkin sudah digadaikan oleh yang bersangkutan, sudah dipindah tangankan, sudah dialihkan, dan ada di pihak ketiga. Ini kan melanggar pasal 36 Undang-Undang Fidusia. Jadi tidak melulu kita melihat kepada eksekusinya proses itu sendiri, tetapi kita mencari kendaraan itu karena sang debiturnya sudah tidak ada. Dan sebenarnya kembali lagi banyak orang tidak memahami, kadang membaca POJK 22 mengatakan bahwa perusahaan pembiayaan tidak boleh menagih di ruang publik, tidak boleh mengeksekusi, ada waktu-waktunya. Kan sebenarnya POJK 22, mungkin Pak Rian saya juga ingin bertanya, POJK itu kan adalah hubungan keperdataan antara debitur dan kreditur. Manakala si debiturnya sudah tidak ada dan itu ada di pihak ketiga, kan
seharusnya POJK ini sendiri kan sudah tidak applicable. Iya. Dan kami sebagai kreditur punya apa namanya sertifikat fidusia, Mas Pras. Oke. Artinya bahwa sebenarnya masyarakat itu juga mesti memahami konteks legalnya. Tapi saat ini ya tentu kita mengalami banyak gempuran dan banyak kesulitan dalam hal ini. Artinya kembali lagi kami himbau bahwa kami ini adalah memberikan fasilitas kepada debitur itu dengan good terms, good faith, bahwa ini kita kasih pinjaman, dia harus punya tanggung jawab membayar. Kami memberikan pinjaman itu dengan di awal itu bahwa kami percaya debitur itu adalah yang punya kemampuan. Namun demikian kami juga mengharapkan debitur itu manakala mengalami kesulitan, telepon kami, nggak akan ketemu debt collector. Kalau ketemu dengan kami baik-baik di cabang, ketemu kami dengan pimpinan di cabang, kan kita bisa menyelesaikan masalahnya, bukan dengan melempar kendaraan itu atau menjual, menggadaikan kepada pihak ketiga. Nah ini yang mungkin kita harus sama-sama pahami, itu saja. Literasi dari kami lebih banyak di sana sebenarnya saat ini, Mas Pras. Baik, itu dia Pak Suwandi. Dan Pak Rian, itu adalah ternyata kondisi real yang terjadi di lapangan, yang dialami oleh industri pembiayaan. Lantas apa yang perlu diwaspadai akhirnya Pak Rian ketika akses masyarakat terhadap produk keuangan ini lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan mereka dalam memahaminya, begitu Pak? Oke. Saya sampaikan yang disampaikan Pak kolega saya itu betul, Pak Wiranto, ya, itu persis sekali. Tapi dalam konteks implementasi di lapangan, menurut saya itu tanggung jawab kedua belah pihak, ya. Lembaga keuangan sebagai penyedia jasa keuangan juga harus full disclosure terhadap produk atau jasa yang ditawarkan kepada calon konsumen, termasuk terkait dengan area risiko-risiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh calon konsumen, calon customer sekiranya ada kejadian-kejadian tertentu. Yang kedua, dari sisi konsumen itu juga harus ada willingness lah, kemauan kuat untuk juga mau mempelajari rule of the game-nya, term and condition daripada produk-produk sektor jasa keuangan yang akan dia konsumsi, yang akan dia beli. Nah, kemudian kan didudukkan di dalam suatu yang namanya perikatan lah atau perjanjian, baik itu perjanjian pembiayaan, perjanjian kredit atau perjanjian yang lain, yang semuanya itu sifatnya adalah hukum, ya, secara hukum. Nah, kedua pihak harus memahami hak dan kewajiban masing-masing sampai dengan pembicaraan kalau terjadi dispute, kalau ada sengketa, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya. Biasanya solusi pertama adalah ya tentu diselesaikan secara musyawarah, ya, kekeluargaan. Tetapi seandainya instrumen pertama ini tidak bisa tercapai titik temu, maka masuk ke maaf kata ke court atau ke arbitrase lah. Kita punya lembaga namanya LAPS, ingat saya, yang akan memediasikan dua pihak yang sedang berselisih paham, kurang lebih seperti itu. Jadi ini dua-duanya harus punya responsibility untuk mengetahui bahwa inilah aturannya. Tadi sampaikan Pak Wiranto betul, kita merefer kepada POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat umum. Ya, maka juga di situ ada tentang hak dan kewajiban dari para pihak itu. Nah, saya kira kita sebagai penyedia jasa keuangan tidak boleh berhenti untuk terus mengedukasi, karena saya tahu persis di POJK perlindungan konsumen itu ada ada mandat kepada setiap penyedia jasa keuangan itu untuk melakukan program-program dalam konteks edukasi kepada konsumen. Dan hasil perbuatan itu, hasil event itu harus dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Ya minimal kalau nggak salah paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. Bentuknya macam-macam, bisa dalam bentuk temu nasabah, customer gathering, atau dalam bentuk pemasangan advertising, ya, atau periklanan dan sebagainya. Tetapi semua itu harus satu, tunduk kepada POJK perlindungan konsumen, tunduk kepada bisnis etik, tunduk juga kepada market conduct, ya, kemudian satu lagi tunduk kepada yang namanya tidak boleh ada abuse of marketing. Ya, itu spirit daripada customer protection itu di situ. Nah, ini harus dipatuhi, harus ditaati oleh seluruh penyedia sektor jasa keuangan, baik itu di head office, di kantor wilayah maupun di kantor-kantor cabang.
Baik, kita tahu juga sekarang di era digital begitu, di mana layanan keuangan juga sudah beragam bentuknya begitu. Sejauh mana ini efektif juga untuk meningkatkan literasi? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Suwandi Wiratno dan juga Pak Rian Kerianto. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto dari LPPI dan juga Bapak Suwandi Wiratno begitu bicara mengenai bagaimana pentingnya literasi dan juga di mana posisi saat ini lebih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangannya. Nah, bicara mengenai digitalisasi begitu, apakah ini menjadi game changer juga untuk kita bisa meningkatkan literasi keuangan kita begitu kepada masyarakat begitu dari industri pembiayaan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rian tadi begitu Pak Suwandi Wiratno begitu sejauh mana kolaborasi, kemudian bagaimana upaya-upaya edukasi juga yang terus dilakukan kepada konsumen ataupun nasabah dari sektor pembiayaan, Mas Suwandi. Iya, cepatnya perkembangan teknologi, kita tahu digitalisasi. Sekarang industri keuangan sendiri juga banyak menawarkan produk-produk dengan cepat bisa memberikan persetujuan tanpa tatap muka. Kita kenal ada produk BNPL, Buy Now Pay Later, juga ada Pindar dan lain-lainnya. Oke. Saya ingin sebenarnya melalui melalui diskusi kita pada hari ini tentunya adalah bagaimana juga masyarakat harus mengukur kemampuan daripada keinginan. Kadang-kadang kita harus menekan keinginan kita manakala kita tidak mampu. Nah, sesuaikanlah dan hitunglah kemampuannya itu. Kalau kita punya income 100, ya 30%-nya buat cicilan, sisanya adalah kita harus menjaga buat diri kita sendiri dan menjaga suatu saat misalnya kita mengalami penurunan income masih kita bisa membayar cicilan. Yang penting adalah kalau debitur itu sudah bisa mengukur dan bisa menjaga posisi keuangannya, dan debitur itu kan bukan saat ini saja karena masih berjalan, umurnya masih produktif dan dia bisa mendapatkan pinjaman jauh lebih besar. Apakah sekarang motor dan mobil, nanti bisa KPR rumah dan lain-lainnya. Oke. Itu tentu masing-masing harus menjaga konditenya masing-masing. Jadi kalau menurut saya digitalisasi ini memang satu perkembangan yang luar biasa, tapi juga harus hati-hati dan harus melakukan kontrol sendiri-sendiri karena kita tidak bisa apa-apa. Apa yang disampaikan oleh Pak Rianto itu benar, ya. Oke. Pak, saya harus Baik. ini, Pak. Makasih, Oke, Pak Suwandi, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto. Tadi digitalisasi ini apakah benar-benar akhirnya menjadi satu game changer juga nih untuk bisa meningkatkan kembali literasi di samping memang literasi yang cukup masif sekali dengan memanfaatkan teknologi digital saat ini, Pak Rian. Saya kira valid ya. Salah satu game changer di dalam kehidupan kita, perilaku hidup kita itu adalah adanya kemajuan di sektor IT. Oke. Bahasa lainnya adalah digitalisasi karena sifatnya menjadi enabler atau memudahkan cara kita bekerja, cara kita berkreasi. Nah, dan biasanya ini sangat diminati oleh istilahnya itu generasi Z ya atau Gen Y gitu, di mana mereka sangat literate penggunaan dengan instrumen-instrumen digital. Tetapi delivery dari digital itu di balik kemudahan itu juga harus menjadi concern ya pemikiran dari calon pengguna manfaat dari sektor jasa keuangan itu mengenai tadi yang disampaikan Pak Suwandi sebelum live di dengan kita, yaitu area-area risiko-risiko yang kemungkinan akan dihadapi. Ini penting karena kalau tidak nanti begitu kita membeli suatu produk dan ternyata produk yang kita beli itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kita kan kedua belah pihak akan maaf kata harus istilahnya harus berargumentasi untuk memenangkan kepentingan masing-masing. Nah, itu artinya tidak boleh terjadi. Oleh karena itu tambahan dari saya tadi melengkapi sebelumnya yaitu perlunya full disclosure atas produk-produk atau jasa keuangan yang akan dijual atau dipasarkan kepada calon-calon konsumen. Oke. Ya. Jadi jangan sampai masuk pada arah over promising under deliver. Oke. Artinya begini, janjinya terlalu muluk-muluk, tetapi ketika terjadi sesuatu itu ternyata janji yang dijanjikan di depan itu tidak seperti yang dijanjikan. Ya kalau bahasa anak gaul itu namanya memberikan PHP ya, ya pengharapan palsu atau apa gitu. Kedua, saya sepakat dengan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu para
apa ya, pemberi pengaruh, bahasa lain kerennya itu adalah influencer, Ya. itu juga harus istilahnya itu tanda petik ya, itu disertifikasi dulu capability dari para influencer ini, apakah itu tokoh publik, tokoh masyarakat, apakah itu selebritas, apakah itu tokoh agama, ketika mereka menjadi endorsement untuk pemasaran sebuah produk dari sektor jasa keuangan, itu betul-betul memiliki brevetisasi atau sertifikasi yang memadai. Ya, ini menjadi catatan OJK dan saya mengamini mengendorse hal ini karena Oke. jangan sampai karena masyarakat, maaf kata Ya. tadi, tingkat literasinya kan masih rendah sementara inklusinya tinggi. Lalu mereka gagal paham terhadap profil dari sebuah produk, lalu mereka asal beli. Karena apa? Maaf kata, karena terpesona, tanda petik ya, terpesona atau terkecoh dengan tadi statement-statement yang disampaikan oleh para tokoh publik yang menjadi endorsement atau menjadi tanda petik model iklan dari perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan yang memasarkan produk-produk tertentu. Apakah itu produk investasi, apakah itu produk simpanan, dan apakah itu produk itu apa insurance atau itu produk-produk sifatnya itu pengembangan kekayaan atau wealth management dan sebagainya. Nah, itu penting Ya. untuk masyarakat kita juga harus apa ya, betul-betul well knowledge terkait dengan produk-produk sektor jasa keuangan. Baik, dengan gap yang terjadi saat ini antara literasi dan inklusi keuangan, Pak Rian, apakah kita memang harus akhirnya melakukan inovasi ataupun perubahan terkait dengan bagaimana kita memberikan strategi edukasi kepada masyarakat sehingga literasinya juga semakin berkembang begitu. Jadi masyarakat juga bisa menggunakan beragam produk-produk jasa keuangan juga dengan perilaku masyarakat yang semakin sehat dalam mengelola keuangannya begitu, Pak. Nah, ini pertanyaan bagus Mas Pras, karena ini sangat taktikal. Ya. Di lapangan sangat taktikal. Contohnya begini, hasil survei dari BPS mengatakan untuk masyarakat wilayah Indonesia Timur yang dengan maaf kata segala keterbatasan teknologi informasinya, itu mungkin tingkat melek keuangannya relatif lebih rendah dibandingkan masyarakat yang ada di Indonesia Barat dan Oke. terutama di Jawa katalah, yang support atau dukungan teknologinya udah dibilang pada level advance. Nah, ini tentu tools untuk komunikasi kepada publik mungkin beda. Mungkin untuk masyarakat Jawa ya atau Indonesia Timur secara umum, mungkin penggunaan kanal-kanal media seperti medsos ya, kemudian elektronik base yang lain mungkin lebih apa ya, lebih bisa acceptable. Ya, Oke. tetapi bagi masyarakat kita, saudara kita yang di Indonesia Timur, maaf kata dengan segala keterbatasan kanal-kanal digitalisasinya, mungkin dengan apa namanya medium-medium above the line atau below the line yang lebih membumi, itu lebih mudah diterima. Ya, misalnya dalam konteks periklanan atau advertising, mungkin di saudara-saudara kita di Indonesia Timur mungkin lebih bisa terima, misalnya dalam bentuk misalnya baliho, dalam bentuk billboard misalnya, atau dalam bentuk kalau mungkin dalam bentuk videotron. Ya. Tetapi bagi masyarakat apa namanya di Indonesia Barat yang relatif konektivitas digitalisasi lebih maju, lebih advance, mungkin dengan tadi kanal-kanal medsos, dengan smartphone dan sebagainya itu lebih bisa mengena. Nah, ini untuk tadi mempersempit kesenjangan tingkat literasi antara masyarakat Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Ini saya hanya mengkut hasil temuan dari BPS mengatakan demikian, Mas Pras. Kalau Oke. dari sisi gender antara pria wanita sudah seimbang. Ya, sudah seimbang tingkat knowledgeable mereka terhadap sektor keuangan, produk keuangan antara perempuan dengan laki-laki sudah balance, sudah seimbang. Tetapi secara spasial ternyata ada kesenjangan. Masyarakat Indonesia Timur mungkin karena dengan segala keterbatasan dukungan IT-nya relatif tertinggal dibandingkan masyarakat yang ada di Indonesia Barat, terutama di Jawa ya Mas Pras ya. Oke, tapi ke depan Anda melihat bagaimana? Apakah gap ini akan semakin mengecil, Pak Rian, dengan beragam upaya tadi yang sudah Anda sampaikan? Saya yakin Optimisme makin Anda. mengecil, Oke. Jadi ketika nanti kenaikan indeks daripada inklusinya itu sudah berhenti katakanlah di angka 100 gitu Ya, ya. Nanti indeks literasinya itu juga akan mengikuti. Sekarang kan masih 69. Enggak Ya. apa-apa. Nanti 6 bulan kemudian disurvei lagi mungkin sudah ke 75, 80. Tapi itu harus betul-betul di review. Nah, yang catatan kedua, mungkin proksinya juga diperlebar. Oke. Proksinya artinya sampelnya. Kalau ini kan sampelnya kalau nggak salah berapa 75.000 nggak salah. 75.000 dari populasi yang sekian ratus juta kan mungkin ya hanya berapa persen. Mungkin kalau perlu diperlebar sehingga
jaring untuk bisa menangkap jumlah responden atau sampel itu secara metodologi riset itu lebih accountable dan lebih auditable. Itu aja, dan lebih mencerminkan kondisi di lapangan, Mas Pras. Oke, itu dia yang perlu dijaga begitu, bagaimana apa yang sudah dilakukan, hasil survei dan lain-lain, tapi memang harus sesuai dengan kondisi real di lapangan begitu, sehingga akan ada satu panduan yang tepat begitu untuk bisa melihat bagaimana upaya-upaya kita bisa meningkatkan literasi ataupun edukasi kepada masyarakat lagi terkait dengan industri keuangan dan juga sektor jasa keuangan. Pak Rian, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Rian. Terima kasih.